intinya bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk memaksimalkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan-bulan yang mulia. Di antara bulan mulia yaitu bulan Rajab ini. Atau membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masadatu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar sehari 3 kali, ya pagi 3 kali, sore 3 kali, Allah akan hapus dosa-dosanya walaupun sejumlah buih di lautan. Ya, walaupun jumlah buih di lautan. Maka perbanyaklah istighfar pada Allah. Karena tentu kita ini punya dosa yang sengaja, nggak disengaja. Memang amal baik bisa menghapus dosa-dosa, tapi itu amal baik yang diterima, dan dosanya pun dosa-dosa kecil. Masih ada dosa yang banyak, dan setiap dosa punya penghapusnya masing-masing. Nggak semua dosa dihapus dengan semua ibadah, enggak. Ada dosa yang nggak bisa dihapus dengan sholat. Ada dosa yang nggak bisa dihapus dengan puasa, ada dosa yang nggak bisa dihapus dengan baca Quran, tapi ada dosa yang bisa dihapus dengan kita keluar dari rumah di pagi hari mencari rizki yang halal buat anak istri kita. Sebagaimana kata Nabi, inna minad dunubi dunuban la yukaffiru hassal siyam wala salah wala jihad fisabilillah. Ada dosa yang nggak bisa dihapus dengan sholat, nggak bisa dihapus dengan puasa, bahkan jihad pun nggak bisa menghapus dosa itu. Innama yukaffiru hassa'yu 'alal iyal. Akan tetapi yang bisa menghapus dosa ini adalah seorang suami pergi keluar rumah mencari siang halal untuk keluarganya. Itu jadi penghapus dosa bagi dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita taufik, inayah, riayah untuk senantiasa berjalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tempatkan kita kelak di surganya di tempat yang tertinggi bersama para anbiya, para syuhada, para sholihin, dan juga para orang tua kita, guru-guru kita. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pembahasan tentang arti takwa yang sebenarnya, ya, arti takwa yang sebenarnya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mengisi hari-hari kita untuk agar kita menjaga diri kita dari hal-hal yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, minimal. Ya, amrun minhu subhanahu wa ta'ala bil mauti ala Islam. Ayat ini adalah perintah untuk kita agar meninggal dalam keadaan Islam, minimal. Walaupun nggak meninggal dalam keadaan sujud, walaupun nggak meninggal dalam keadaan baca Quran, walaupun nggak meninggal dalam keadaan ibadah di masjid, minimal dalam keadaan Islam. Ya, dalam arti apa? Kalau sudah kita meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, udah jaminan surga. Walaupun sekian banyak dosa yang menumpuk, tapi itu akan diampuni oleh Allah. Ada jatah untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau udah naudzubillah meninggal dalam keadaan kafir, ya sejengkal aja ngerasain surga, nggak akan ada kesempatan. Mencium aja bau surga nggak akan diberi kalau udah meninggal dalam keadaan kafir. Maka minimal dalam keadaan Islam. Ada seorang ulama, beliau mengatakan, andaikan saya diberi kesempatan depan pintu kamar meninggal dalam keadaan Islam, pintu rumah meninggal dalam keadaan syahid. Apa bedanya Islam dan syahid? Kalau Islam benar-benar syahid, tapi kalau syahid udah pasti Islam. Dan keutamaan orang mati syahid, dihapuskan dosa-dosanya, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam belum tentu. Masih ada dosa, Allah gebek dulu di neraka.
Setelah beres, selesai, baru masuk surga. Atau langsung diampuni dosanya oleh Allah, langsung masuk surga. Tapi kalau syahid, langsung masuk surga. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata ulama itu? Andai kata saya disuruh milih mau meninggal dalam keadaan Islam di pintu kamar dan meninggal dalam keadaan syahid di pintu rumah, saya lebih pilih meninggal dalam keadaan Islam daripada meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena saya tidak tahu antara pintu kamar dengan pintu rumah, apakah saya masih dalam keadaan Islam? Nah, berat. Ya, dari pintu kamar ke pintu rumah, masih saya dalam keadaan Islam? Saya nggak tahu. Udah meninggal di pintu rumah, pintu kamar dalam keadaan Islam, sudah yakin. Nah ini, ya. Nabi Allah Yakub setelah berpisah dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kemudian sekian lama baru dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Yusuf ketika melihat abahnya Nabi Allah Yakub alaihi wala nabiyina salati abdullah salati wassalam dalam keadaan bersedih menangis, kemudian mengatakan, ya abah, kita dua-duanya tahu kita nggak akan meninggal dunia sebelum kita ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau nangis wahai abah? Apa kata Nabi Allah Yakub alaihissalam? Yusuf, saya tahu itu. Ya, saya tahu. Yang saya khawatirkan dan membuat saya sedih adalah takutnya sebelum saya bertemu dengan kau, keimananku, keislamanku dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya khawatirkan. Masya Allah Ta'ala, ya nggak akan mungkin Nabi ya dicabut keimanannya, keislamannya pada Allah, nggak mungkin. Tapi itulah ketakutannya seorang Nabi yang sepantasnya kita lebih takut lagi untuk meninggal dalam keadaan non-Islam. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita Allah kuatkan iman Islam kita sehingga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Jadi ayat ini amrun minhu subhanahu bil maut ala Islam. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita meninggal dalam keadaan Islam minimal. Apakah Islam wa dinullah alladzi akhbara fi kitabih? Islam adalah agama yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, annahu dinun indah, bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam di sisinya. Wala yaqbalu min ahadin siwah, nggak akan diterima oleh Allah dari seorang pun selain agama Islam. Wa annahu dinul ladzi radiyahu li rasuli wal ibadil mu'minin, dan Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah untuk Rasulnya dan juga untuk orang-orang mukmin. Waqala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Waqala ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah berfirman, hari ini itu hari Hajjatul Wada, ya tanggal 9 di tahun ke-13 Hijriah, Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha kepada kalian Islam sebagai agama kalian. Wa laysa yaqdir al-insan wa la an yumita nafsahu 'ala al-Islam. Enggak akan mampu siapapun orangnya untuk menjadikan diri dia meninggal dalam keadaan Islam. Siapa yang mampu? Kita nih, yang tiap hari 5 waktu berjamaah di masjid, yang tidak lepas dengan membaca Al-Quran, tidak lepas dengan berzikir, bersalawat pada Nabi Muhammad. Apakah kita yakin dan bisa untuk meninggal dalam keadaan Islam, menjadikan diri kita dalam keadaan Islam? Tidak bisa. Allah yang bisa menjadikan itu semua. Allah yang menggerakkan kita itu semua.
Allah yang menetapkan pada diri kita itu semua. Allah. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Akan tetapi walaupun diri kita tidak bisa mematikan diri kita dalam keadaan Islam, tapi Allah berikan jalan untuk meninggal dalam keadaan Islam. Ini jalannya. Ya, yang jalan sini meninggal dalam keadaan Islam. Ikutin. Ya. Jadi wa idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaih. Ya, barang siapa yang mengambil jalan itu berarti dia telah mengambil bagian untuk meninggal dalam keadaan Islam. Apa? Ya, wamtasala ma amara bihi, dan dia telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matal mar'u ala ma'asya alaih. Nanti kan Bapak sekalian. Ya, mungkin kita sering dengar hadis dari para penceramah, matal mar'u ala ma'asya alaih. Manusia itu meninggal dunia pada kondisi hidupnya. Ya, maksudnya apa? Di sini ada dua makna. Ya, ada dua makna. Makna yang pertama, dalam kehidupannya dia itu seringan ibadah apa maksiat, seringan taat apa maksiat. Nah, kalau emang seringan ibadah, persentasenya lebih besar daripada maksiatnya, daripada lalainya, maka insya Allah Allah akan meninggal dalam keadaan seperti itu. 5 waktu nggak lepas kecuali berjamaah di masjid. Tiap hari nggak lepas kecuali tidak lepas dari baca Quran. Kemana-mana selalu bertasbih, berzikir kepada Allah dalam kesehariannya. Nah, insya Allah Allah akan meninggalkan dalam posisi seperti itu. Tapi kalau persentasenya kurang, nah, naudzubillah, takutnya Allah meninggalkan kita dalam keadaan maksiat. Allah matikan kita dalam keadaan lalai. Ya, karena keseharian kita maksiat, keseharian kita lalai. Ya, jadi kalau emang Bapak Ibu pengen meninggal dalam keadaan sujud, banyakin sujud. Pengen meninggal dalam baca Quran, banyakin baca Quran. Pengen meninggal dalam keadaan di masjid, banyakin sering ke masjid. Insya Allah Allah akan meninggalkan seperti itu. Ya, Allah tidak menutup rahmatnya dari siapapun, mau itu ahli ibadah ataupun ahli maksiat. Allah kasih. Saya sama Pak Ustadz banyak maksiatnya, nggak pantas saya meninggal dalam keadaan sujud. Jangan bilang begitu. Saya sama Pak Ustadz banyakkan urusan dunia daripada urusan akhirat, jauh kayaknya meninggal dalam keadaan baca Quran. Jangan begitu. Rahmat Allah tidak terbatas. Inna rahmati wasi'at kulli syai', kata Allah. Rahmatku mencakup semuanya, setiap sesuatu, dan kita adalah sesuatu itu. Berapa banyak orang yang hidupnya dalam hidupnya dia bermaksiat, ketika di akhir hayat dia meninggal dalam keadaan sujud. Ya, berapa banyak orang yang hidupnya tukang minum minuman keras, bermain perempuan, zina, tapi hidupnya dia meninggal dunia dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang tadi, rahmat Allah itu luas. Kalau hanya Allah kasih pada ahli ibadah, kita ini ahli maksiat kemana nanti? Hanya Allah khusus pada orang soleh, kita ini orang toleh kemana? Ya, tetap Allah akan meninggalkan kita pada posisi kita bagaimana. Dan mana yang kedua, ya, yang mana yang kedua adalah condongan kita di dalam hati kita itu apa? Jadi walaupun keseharian kita dunia saja, tapi kecondongan kita adalah akhirat, ya, kecondongan kita adalah ridho dan rahmat Allah, insya Allah Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang penting condongnya kita kemana hati kita. Kalau memang condong hati kita baik, maka insya Allah baik semua. Ya, kalau memang kecondongan hati kita pada maksiat, ya naudzubillah min dzalik. Jadi itu lebih ringan lah.
pendapat kedua ini yang diutus oleh Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah ini ringan. Ya, jadi lebih enak, lebih ringan. Nah, kalau kita ibadah terus, kapan kita mau cari nafkah buat anak istri? Kalau kita ibadah terus, kapan kita bisa kerja dan sebagainya? Jadi gimana hati kita? Kalau hati kita isinya ketaatan, isinya kebaikan, isinya harapan atas ridho Allah, insya Allah meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya. Kemudian wa'an yahtaral maut al Islam. Apa jalannya itu? Kan seperti bilang tadi, Allah perintahkan kita untuk meninggal dalam keadaan Islam dan Allah berikan jalannya. Apa jalannya itu? Apa kata Nabi Abdullah? Wa yuhib wa'an yahtaral maut al Islam. Yang pertama, dia memilih tidak akan meninggal dalam keadaan kecuali meninggal dalam apa? Dia memilih untuk meninggal dalam keadaan Islam. Yang pertama. Yang kedua, yuhibbau wa yatamanna. Allah tanamkan diri dia dalam hatinya rasa cinta dan keinginan untuk meninggal dalam keadaan Islam. Wa ya'zim alaih, dan menguatkan niat tersebut untuk meninggal dalam keadaan Islam. Wa yakrahul maut ala ghairihi minal adyan, dan dia tidak mau, tidak ingin untuk meninggal selain dari agama Islam. Wala yazalu da'iyan mutabarri'an wa yasa'ila minallah ayyatawaffahu musliman. Selain itu, selain ada pengharapan, selain ada keinginan, dia juga banyak berdoa. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah untuk meninggal dalam keadaan Islam. Banyakin baca ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amit ta'ala dinil Islam. Tuh banyakin. Ya, insyaallah dengan keberkahan nama Allah dzal jalali wal ikram, Allah meninggalkan kita dalam keadaan Islam. Ya, kita berdoa kepada Allah. Ya, berdoa untuk meninggal dalam keadaan Islam. Wa bidzalika wasafallahu anbiya'u wa shalihin min ibadihi wa qala mukhbiran an Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam. Begitulah yang Allah sifati atas hamba-hambanya, diantaranya Nabi Allah Yusuf. Jadi yang pertama, tidak ada keinginan kecuali meninggal dalam keadaan Islam, dan yang kedua berdoa kepada Allah untuk meninggal dalam keadaan Islam. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau ya Allah adalah penolongku di dunia dan akhirat. Wa tawaffani musliman wal hikni bis salihin. Matikanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku bersama orang-orang saleh. Ya. Kemudian wa anis saharati hina amanu tatawa'adahum fir'aun bil uqubah, dan cerita tentang para penyihir di zaman Fir'aun yang mereka mengimani Nabi Musa kemudian diancam oleh Fir'aun untuk dimutilasi oleh Fir'aun. Apa kata para penyihir itu? Rabbana ghfir alaina sabran wa tawaffana musliman. Ya Allah, berikan di dalam hati kami kesabaran untuk melewati ujian ini, wa tawaffani musliman, dan meninggalkanlah kami dalam keadaan Islam. Wahaka Allah Ta'ala Ibrahim. Begitu juga Allah cintakan tentang Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, anna awsa banihi. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, wan Yakub, dan juga Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya alaihi salatu wassalam bil maut yalal Islam, agar mereka meninggal dalam keadaan Islam. Yang Allah Subhanahu wa berfirman, wa wassa biya Ibrahimu banihi, telah berwasiat Ibrahim kepada anak-anaknya, wa Yaquba, dan juga Nabi Allah Yakub, ya bunayya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddina, Allah telah memilihkan kepada kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal, jangan kalian mati wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya, para nabi saja berharap diri mereka dan anak-anak mereka untuk meninggal dalam keadaan Islam. Manusia yang paling cerdas, manusia yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling paham tentang diri mereka, itu para anbiya dan para mursalin. Mereka
mewasiat mereka meminta meninggal dalam keadaan Islam dan anak-anaknya agar meninggal dalam keadaan Islam. Lebih-lebih kita. Ya, ini sudah ada dalilnya, sudah ada buktinya. Para anbiya dan mursalin mengharap meninggal dalam keadaan Islam. Maka kita pun berharap kepada Allah untuk selalu meninggal dalam keadaan Islam. Maka pesan ulama, kalau sujud jangan lupa 3 doa. Kalau sujud jangan lupa 3 doa. Jangan sampai lewat dari 3 doa itu ketika kita sujud. Yang pertama, minta kita meninggal dalam keadaan Islam. Yang kedua, berikan afiah dalam tubuh hidup kita. Kemudian yang ketiga, Allah berikan kita ampunan dari segala dosa. Itu minta sama Allah dalam sujud. Aqrabul abdi inda rabbih as-sujud. Posisi terdekat antara hamba dengan Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Banyakin doa pada sujud untuk wafat dalam keadaan Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita semua dalam keadaan Islam. Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang senantiasa diridhai dan cintainya, dan dihapus dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.